Jadi gejala utama dari lepra ini adalah bercak di permukaan kulit. Bercak itu bisa berbagai warna, ada yang warna putih, ada yang warna kemerahan, ada juga yang warna kecoklatan atau sewarna kulit ya. Dan biasanya ada yang baal ya, ada yang baal yang kurang sensasi rasanya dan juga ada yang lebih kering kulitnya. Halo sahabat RSUI, bersama saya Nisa Nurhayati. Bagaimana kabar sahabat RSUI? Semoga sahabat RSUI selalu diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Dr. Irma Bernadette, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Halo dok, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, saya kabar baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya dok, langsung saja nih dok. Kita akan membahas tentang penyakit kusta. Menurut WHO, penyakit kusta ini merupakan penyakit infeksi tertinggi ketiga di dunia nih dok. Ngeri sekali ya dok. Lantas bagaimana definisi atau apa sih itu kusta dan penyebabnya seperti apa sih dok? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi, per definisi, kusta atau yang kita sebut dengan lepra atau penyakit morbus Hansen itu adalah sebuah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra yang mengenai beberapa bagian tubuh, kulit, saraf, dan mata. Seperti itu Mbak. Oh, untuk lepra itu sendiri nih dok, berarti penyebabnya adalah bakteri ya dok? Betul. Lantas apa sih dok tanda-tanda dan gejala dari penyakit ini? Ataukah mungkin gatal-gatal merupakan salah satu tanda dari penyakit ini dok? Baik, jadi gejala utama dari lepra ini adalah bercak di permukaan kulit. Bercak itu bisa berbagai warna, ada yang warna putih, ada yang warna kemerahan, ada juga yang warna kecoklatan atau sewarna kulit ya. Dan biasanya ada yang baal ya, ada yang baal yang kurang sensasi rasanya dan juga ada yang lebih kering kulitnya ya. Dan beberapa itu akan menyebabkan otot itu menjadi lebih lemah ya, seperti itu. Seperti itu gejalanya Mbak. Wah, untuk penyakit kusta ini sendiri nih dok, apakah mungkin penyakit ini berbahaya dok? Ataukah mungkin justru penyakit ini bisa menular dok? Jadi sebenarnya penyakit kusta ini atau penyakit lepra ini tidak berbahaya kalau diobati dengan benar. Dan bisa menular, akan tetapi penularannya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena masa inkubasinya juga panjang. Masa inkubasi itu adalah masuknya bakteri ke dalam tubuh sampai dengan munculnya kelainan kulit ya, itu kita sebut sebagai masa inkubasi. Masa inkubasi untuk penyakit lepra ini lama, 2 sampai 5 tahun, bahkan ada yang menyampaikan laporannya itu sampai belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi sebenarnya penyakit ini adalah penyakit menular, akan tetapi amat sangat sukar menular. Oh iya dok, untuk penyakit kusta ini, jika penderita mengalami penyakit kusta, apakah ada di dok pengobatan khusus untuk penyakit ini? Ya. Untuk penyakit kusta tentu ada obatnya. WHO membagi dua kelompok ya. Satu kelompok yang pengobatan untuk kasus kulitnya itu kurang dari 5 jumlahnya. Misalnya di tangan ada 2, di tungkai ada 2, di badan ada 1 misalnya. Nah itu masuk ke golongan yang pertama. Nah itu membutuhkan waktu 6 sampai 9 bulan, cukup lama ya karena ini termasuk penyakit yang kronis. Kemudian kelompok yang kedua adalah pengobatan dengan jumlah kelainan kulitnya itu lebih dari 5. Nah kalau yang lebih dari 5 maka jenis pengobatannya juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, antara 12 sampai dengan 18 bulan. Jadi pengobatan untuk penyakit kusta itu cukup panjang dan membutuhkan keteraturan si pasien untuk kontrol. Iya, seperti itu Mbak.
Untuk penyakit kusta ini sendiri, Dok, apakah bisa dicegah dan bagaimana pencegahannya? Apakah mungkin vaksin ada nih, Dok, untuk penyakit ini sehingga kita bisa terbebas dari penyakit kusta? Nah, saat ini penyakit kusta itu belum ada vaksinnya, ya. Jadi kita hanya mengevaluasi pengobatan, ya. Pasien-pasien kusta kita minta untuk kontrol setiap 1 bulan sekali untuk mendapatkan terapi yang adekuat, ya. Dan kemudian kita evaluasi apakah ada kecacatan atau tidak pada saat kontrol tersebut. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, untuk vaksinasi belum ada. Yang jelas kita mengedukasi pasien agar berobat teratur dan meminta pasien atau keluarga yang berada di daerah endemis atau ada keluarga yang menderita kusta agar bisa teratur pengobatan kontrolnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak ya, Dok, atas informasinya yang lengkap dan juga jelas. Bisa saya simpulkan bahwa penyakit kusta ini bisa diobati dengan tepat dan juga tuntas, maka tidak akan bisa menimbulkan kecacatan bagi penderita dan juga bisa membuat penderita lebih bisa beraktivitas seperti biasanya, tentunya juga tidak akan menular pada orang yang sehat. Sahabat RSUI, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe akun channel YouTube RSUI. Saya Anissa Nurhayati. Dan saya Dr. Irma Bernadette, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Salam sehat RSUI.